panggilan nomor tadi disebutkan patut dinyatakan tidak dapat diterima. B. Permohonan pra-peradilan tidak jelas dan prematur. Bahwa turut termohon berpendapat permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon adalah tidak jelas, obskur libel, dan prematur, khususnya sepanjang ditujukan kepada turut termohon, karena pemohon telah mencampur adukkan berbagai tindakan hukum yang dilakukan oleh termohon 1, termohon 2, dan turut termohon, tanpa membedakan secara tegas mengenai subjek yang melakukan tindakan, waktu dilakukannya tindakan, dasar kewenangannya masing-masing pihak, serta hubungan hukum antara tindakan yang satu dengan yang lainnya. Bahwa ketidakjelasan tersebut terlihat secara nyata dari konstruksi permohonan pemohon yang menjadikan tindakan penggeledahan dan penyitaan pada tanggal 8 sampai dengan 9 Juli 2026, penetapan pemohon sebagai tersangka pada tanggal 10 Juli 2026, tindakan pencegahan pada tanggal 11 Juli 2026, pelimpahan perkara kepada turut termohon pada tanggal 11 Juli 2026, penerbitan surat perintah penyidikan oleh turut termohon, serta pemanggilan pemohon pada tanggal 15 Juli 2026 sebagai satu rangkaian tindakan yang seolah-olah secara otomatis mempunyai cacat hukum yang sama. Padahal berdasarkan uraian pemohon sendiri, penggeledahan dan penyitaan telah dilakukan sebelumnya, perkara dilimpahkan kepada turut termohon. Bahwa permohon sendiri mengakui bahwa perkara akuo kemudian dilimpahkan dan atau diambil alih penanganannya oleh turut termohon. Yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan surat perintah penyidikan nomor 43 dan seterusnya, 44 dan seterusnya, 45 dan seterusnya, tanggal 11 Juli 2026. Pemohon juga mempersoalkan surat panggilan nomor 3412 F2 dan seterusnya tanggal 15 Juli 2026 yang diterbitkan oleh turut termohon. Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan yang nyata antara tindakan sebelum pelimpahan perkara dengan tindakan setelah pelimpahan perkara, baik dari aspek waktu pelaksana maupun dasar kewenangannya. Oleh karenanya, pemohon seharusnya menguraikan secara spesifik tindakan mana yang dilakukan oleh turut termohon, kapan tindakan tersebut dilakukan, siapa pejabat yang melakukan atau menerbitkan, atau dasar kewenangannya, serta norma hukum mana yang secara konkret dilanggar oleh turut termohon. Bahwa pemohon justru membangun argumentasi dengan cara menarik suatu kesimpulan bahwa apabila tindakan termohon 1 dan atau termohon 2 dinyatakan tidak sah, maka seluruh tindakan turut termohon yang dilakukan setelah pelimpahan perkara juga dengan sendirinya menjadi tidak sah. Konstruksi demikian menunjukkan bahwa pemohon tidak menguraikan secara konkret cacat hukum yang berdiri sendiri pada setiap tindakan turut termohon, melainkan mendasarkan permohonannya pada asumsi bahwa tindakan turut termohon merupakan tindakan turunan yang secara otomatis mewarisi seluruh dugaan cacat tindakan sebelumnya. Bahwa pendekatan demikian menjadikan objek permohonan menjadi tidak terang, karena pemohon tidak secara jelas membedakan antara keabsahan tindakan penyidikan sebelum pelimpahan dan keabsahan tindakan penyidik setelah pelimpahan. Padahal masing-masing tindakan harus dinilai berdasarkan tempus pejabat yang berwenang dan kewenangan serta prosedur hukum yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan. Bahwa ketidakjelasan tersebut semakin nyata ketika pemohon memohon agar seluruh surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh turut termohon dinyatakan tidak sah hanya karena dianggap sebagai tindakan turunan dari surat perintah penyidikan termohon 1 dan penetapan tersangka pemohon. Pemohon bahkan meminta agar seluruh tindakan hukum lanjutan yang telah melampaui
akan dilakukan turut termohon dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa petitum demikian bersifat terlalu luas, abstrak, dan tidak terukur. Karena meminta hakim pra-peradilan untuk menyatakan tidak sah bukan hanya suatu tindakan hukum tertentu, melainkan juga seluruh tindakan hukum yang telah dilakukan, yang telah maupun yang akan dilakukan oleh turut termohon. Permohonan semakin tidak memberikan batas yang jelas mengenai tindakan hukum mana yang secara konkret dimohonkan untuk diuji dan apa cacat hukum spesifik yang melekat pada masing-masing tindakan tersebut. Bahwa lebih lanjut, permohonan pemohon juga prematur karena pemohon telah terlebih dahulu meminta agar hakim pra-peradilan menyatakan tidak sah seluruh tindakan penyidik turut termohon. Seluruh tindakan penyidikan turut termohon. Sementara pemohon tidak terlebih dahulu menguraikan dan membuktikan adanya cacat kewenangan atau cacat prosedur yang secara spesifik melekat pada tindakan turut termohon setelah perkara dilimpahkan. Bahwa penerbitan surat perintah penyidikan oleh turut termohon merupakan tindakan yang dilakukan setelah adanya pelimpahan penanganan perkara. Oleh karena itu, keabsahannya harus terlebih dahulu dinilai berdasarkan dokumen pelimpahan. Kewenangan pejabat tersebut, kewenangan pejabat penerbit, dasar administrasi penerbitan surat perintah penyidikan, serta ketentuan hukum yang berlaku pada saat perkara berada dalam penanganan turut termohon. Bahwa pemohon tidak dapat secara serta-merta meminta hakim pra-peradilan menyatakan seluruh tindakan turut termohon tidak sah, karena dengan berdasarkan argumentasinya pada dugaan cacat terhadap tindakan termohon 1 dan termohon 2 yang terjadi sebelum pelimpahan perkara terlebih dahulu lagi. Permohon sendiri mengakui adanya pelimpahan perkara kepada turut termohon dan adanya penerbitan surat perintah penyidikan baru setelah pelimpahan tersebut. Bahwa dengan demikian, sebelum pemohon agar seluruh tindakan turut termohon dinyatakan tidak sah, pemohon seharusnya terlebih dahulu menguraikan secara konkret apa cacat hukum pada tindakan turut termohon. Apakah menyangkut kewenangan pejabat, prosedur penerbitan surat perintah, dasar penyidikan, alat bukti maupun pelaksanaan tindakan penyidikan setelah pelimpahan. Tanpa uraian yang konkret tersebut, permohonan pemohon pada hakikatnya meminta hakim pra-peradilan untuk menarik kesimpulan hukum secara otomatis dari tindakan pihak lain kepada turut termohon. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip setiap tindakan hukum harus dinilai berdasarkan tindakan, kewenangan, tempus, dan dasar hukum masing-masing, sehingga tidak dapat dibenarkan suatu tindakan dinyatakan tidak sah semata-mata karena tindakan lain yang dilakukan oleh pihak yang berbeda-beda, waktu yang berbeda, sedang dipersoalkan keabsahannya. Bahwa terlebih lagi, pemohon dalam petitumnya meminta agar turut termohon diperintahkan menghentikan seluruh tindakan penyidikan dan tindakan hukum lanjutan, mengembalikan seluruh barang yang disita, serta menyatakan seluruh tindakan hukum yang telah maupun yang akan dilakukan turut termohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa permintaan tersebut menunjukkan bahwa pemohon tidak hanya mempersoalkan satu tindakan konkret turut termohon, tetapi telah meminta putusan yang bersifat menjangkau tindakan-tindakan yang belum dilakukan. Bahkan meminta hakim pra-peradilan memberikan penilaian terhadap tindakan yang belum terjadi, terhadap tindakan yang belum dilakukan, belum terdapat objek hukum konkret yang dapat diuji keabsahannya dalam pelaksanaan pra-peradilan. Oleh karena itu, permohonan tersebut bersifat prematur dan tidak mempunyai objek yang jelas untuk diperiksa. Bahwa dengan demikian, permohonan pemohon sepanjang ditujukan kepada turut termohon setidak-tidaknya mengandung dua cacat mendasar, yaitu pertama, tidak jelas atau obscur liber karena mencampur adukkan tindakan termohon
1 termohon 2 dan turut termohon serta tidak membedakan secara konkret dasar cacat hukum masing-masing tindakan. Yang kedua, prematur. Karena pemohon meminta agar tindakan hukum termohon yang telah maupun yang akan dilakukan dinyatakan tidak sah semata-mata berdasarkan dugaan konkret tindakan pihak lain tanpa terlebih dahulu menunjukkan adanya cacat hukum konkret dan aktual pada tindakan hukum termohon sendiri. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, setelah menyampaikan eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, selanjutnya turut termohon akan menyampaikan jawaban dalam pokok perkara atas alasan permohonan pra-peradilan. Bahwa seluruh dalil-dalil dalam eksepsi yang telah disampaikan oleh turut termohon di atas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban turut termohon atas alasan permohonan pra-peradilan. Bahwa sebelum turut termohon memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon, terlebih dahulu perlu ditegaskan mengenai batasan objek dan ruang lingkup jawaban turut termohon. Dalam perkara aku, mengingat terdapat perbedaan yang jelas antara tindakan hukum yang dilakukan sebelum dan setelah pengalihan penanganan perkara kepada turut termohon. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh pemohon, sebagaimana permohonan pra-peradilan aku pada tanggal 11 Juli 2026, penanganan perkara dilimpahkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk dilanjutkan penyidikannya. Setelah adanya pengalihan penanganan perkara tersebut, turut termohon kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan dan melaksanakan tindakan penyidikan lanjutan, termasuk menerbitkan surat panggilan terhadap pemohon tertanggal 15 Juli 2026. Bahwa berdasarkan kronologi tersebut, turut termohon perlu menegaskan bahwa jawaban turut termohon akan membatasi secara tegas pada tindakan hukum yang lahir dan atau dilaksanakan setelah pengalihan penanganan perkara kepada turut termohon yang meliputi a. Penerbitan surat perintah penyidikan pada lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. B. Tindakan penyidikan lanjutan yang dilakukan setelah penyerahan penanganan perkara. C. Penerbitan surat panggilan terhadap pemohon tertanggal 15 Juli 2026. Dan D. Dalil-dalil pemohon yang menarik akibat hukum dari tindakan-tindakan sebelum penyerahan penanganan perkara untuk kemudian menggugurkan kewenangan, keabsahan, dan tindakan hukum yang dilakukan turut termohon setelah penyerahan tersebut. Bahwa sebaliknya, turut termohon tidak memasuki pokok perdebatan mengenai sah tidaknya tindakan penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, maupun pencegahan yang dilakukan sebelum penyerahan penanganan perkara, karena tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindakan yang diterbitkan, diperintahkan, ataupun dilakukan oleh turut termohon. Bahwa pembatasan tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk penghindaran terhadap pokok permohonan pemohon, melainkan merupakan konsekuensi logis dari adanya pemisahan antara kewenangan dan tindakan hukum berdasarkan waktu serta pihak yang melaksanakan. Turut termohon tidak dapat memberikan pertanggungjawaban atas tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak lain sebelum penanganan perkara diserahkan kepada turut termohon. Bahwa oleh karena itu, sepanjang dalil-dalil maupun petitum pemohon diarahkan kepada sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, dan atau pencegahan yang dilakukan sebelum tanggal penyerahan penanganan perkara, maka turut termohon menyerahkan sepenuhnya jawaban dan pertanggungjawaban atas tindakan tersebut kepada termohon 1 dan termohon 2 yang menerbitkan dan atau melaksanakan tindakan dimaksud. Bahwa turut termohon hanya berkepentingan memberikan jawaban
terhadap tindakan-tindakan tersebut sepanjang pemohon menarik akibat hukum dari tindakan sebelum penyerahan perkara untuk kemudian menyatakan bahwa tindakan tersebut secara otomatis menggugurkan kewenangan keabsahan dan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh turut termohon setelah penyerahan perkara. Saya ulangi, setelah penyerahan penanganan perkara. Bahwa terhadap persoalan tersebut, turut termohon akan memberikan tanggapan secara khusus dalam bagian selanjutnya. Terbatas pada dukungan hukum, terbatas pada hubungan hukum antara tindakan sebelum penyerahan perkara dengan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh turut termohon setelah penyerahan perkara, tanpa mengambil alih tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh termohon sebelumnya. Dengan demikian, batas jawaban turut termohon